Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon siswa SMA Negeri 1 Pado yang saya banggakan, marilah sebelum kita memulai materi MPLS pada pagi hari ini, kita bersama-sama sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini kalian semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Para siswa yang saya banggakan, mungkin untuk awal ini kita perlu perkenalan dulu. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Nuruda. Di sini saya selaku Waka urusan kesiswaan atau wakasiswaan. Untuk mengajar mapelnya, saya mengajar mapel pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Para siswa yang saya banggakan, untuk materi pada hari ini saya akan menyampaikan materi tata tertib sekolah. Apa saya itu tata tertib? Nah, mungkin di antara kalian banyak yang bertanya, ngopo tata tertib? Nah, para siswa yang saya banggakan, di sini apa sih tujuannya tata tertib itu? Nah, tujuan tata tertib diadakan di sekolah, diberikan di sekolah sangat penting. Secara umumnya, dibuat tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban, serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah dianjurkan ada yang tidak boleh dilakukan dengan pergaulan di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir. Harus dipertimbangkan ya, perkembangan siswa sehingga perkembangan siswa jangan sampai diberikan. Nah, tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Buat siswa, yang pertama adalah agar siswa mengetahui tugas dan kewajibannya. Jadi nanti Anda sebagai siswa mengetahui apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Jadi siswa akan mengetahui hal-hal yang kreatif, meningkatkan serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan buat diri kamu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah dan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi ada 3 tujuan tata tertib ini dibuat buat kalian. Nah, para siswa yang saya banggakan, nanti mungkin dalam pembelajaran di semester 1 ini kita belum tahu kondisi kita, kondisi negara kita, apakah COVID masih merajalela, apakah COVID sudah dapat dihilangkan atau belum. Kalau situasi masih seperti ini, nanti masih pembelajaran daring. Jadi pembelajaran itu adalah pembelajaran jarak jauh, tidak datang ke sekolah. Nanti mungkin Anda sudah merasakan waktu kelas 9 dulu di SMP, Anda sudah merasakan pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa menggunakan HP, menggunakan laptop. Jadi menggunakan pembelajaran sifatnya menggunakan internet secara langsung. Jadi nanti untuk di SMA 1 Pado akan menggunakan apa nanti? Apakah menggunakan Classroom atau menggunakan YouTube atau menggunakan program yang lain, nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum yang akan menjelaskan mengenai
pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Untuk yang tahun kemarin kita kombinasi ya, menggunakan Classroom, ada yang menggunakan YouTube, ya, ada yang menggunakan WA, ya, jadi ada yang meeting, Google Meeting. Nanti banyak cara pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nanti secara mendetail akan dijelaskan oleh bagian kurikulum menggunakan program apa yang kita gunakan dalam KBM nanti secara daringnya. Nah, para siswa yang saya banggakan, tata tertib sekolah yang pertama yang perlu kita bahas adalah mengenai siswa masuk dan meninggalkan sekolah. Nanti ada dua pandangan yang kami sampaikan. Ini nanti seandainya nanti pemerintah mengizinkan kita pembelajaran tatap muka, ya, luring, nanti aturannya sudah sendiri. Nah, kalau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, nanti aturannya juga akan beda. Intinya, siswa kan nanti kalau daring kan di rumah, mengikuti pelajaran dari rumah, tidak datang ke sekolah. Nah, seandainya nanti kalau Anda masuk sekolah, ya mungkin dibuat shift ya, mungkin paginya ada 3 jam, kemudian yang kelas kedua nanti siang, setelah maksimal 3 jam di sekolah, maka untuk pelajaran yang seandainya menggunakan sudah normal itu, pelajaran dimulai jam 7 ya. Itu untuk pelajaran yang normal, maksudnya tatap muka langsung. Nah, seandainya nanti kita menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah, nanti pembelajaran akan dimulai jam 7.30 ya. Itu biasanya kalau bisa sampai 1 hari itu pelajarannya 3 atau sampai 4 mata pelajaran. Kalau sampai jam keempat ya sampai jam setengah 2. Nah, itu nanti kalau hanya 3 jam pelajaran dalam 1 hari itu, maka setengah 12 sudah selesai. Itu untuk aturan pembelajaran daring. Nah, itu ya kalau pembelajaran tatap muka kita mulai jam 7 ya, maka siswa sudah datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, siswa sampai sekolah minimal 5 menit sebelum bel pelajaran dibunyikan. Itu seandainya kalau kita sudah pembelajaran seperti biasa, ya sudah COVID sudah tidak ada lagi, maka pembelajaran kita normalkan. Tapi kalau kondisinya masih belum baik, zona kita di Gunung Kidul juga masih banyak yang terkena COVID, maka kita tetap menggunakan pembelajaran ini. Pelajaran ya berakhir atau dimulai Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau normal pembelajaran yang sebelum COVID itu sampai jam 15:04 ya, itu disesuaikan sampai 15:04. Nah, dengan hari Jumat itu sampai pukul 13.30. Jadi itu untuk pembelajaran secara normal. Maka ini secara normal. Nanti kalau daring ya Anda di rumah belajarnya. Kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai jadwal ya. Ini seandainya diperbolehkan, tapi saya ini kalau kondisi ini ekstra belum bisa kita laksanakan, tapi nanti ada izin dari pemerintah boleh ada kegiatan kita laksanakan. Nah, saya hanya menekankan pada siswa bahwa nanti kalau dalam pembelajaran daring, satu, Anda wajib absen ya. Di situ ada nanti ada tugas. Kalau kita menggunakan Classroom, maka itu nanti ada aturan-aturan perintah untuk absen. Maka absen itu kamu ya, usahakan absen ya. Jangan sampai absen karena kita sekolah melihat dari keaktifan Anda dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan absen pertama itu absen sudah aktif. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan pembelajaran, umpamanya nanti kalau si guru bersangkutan menggunakan Google Meeting atau pembelajaran langsung tatap muka dengan Google Meeting, maka Anda wajib nanti berpakaian sekolah seragam SMP dulu, nggak apa-apa. Kalau nanti belum punya seragam SMA, maka dalam pembelajaran itu Anda menggunakan pakaian seragam sekolah. Pak, saya belum punya seragam SMA, gunakan seragam SMP dulu ya, yang warna putih dulu nggak apa-apa, nanti rapi ya, jangan kaosan ya, harus rapi. Kalau nanti itu pembelajaran
tatap muka secara Google Meeting, aja secara langsung guru tahu Anda di situ secara wajahnya apa yang dilakukan tuh, maka harus seragam. Tetapi kalau nanti KBM-nya secara tugas ya, mungkin menggunakan Google Form atau mengerjakan tugas yang tidak tatap langsung, tidak apa, yang penting apa, Anda absen di situ, absen pokok. Karena apa? Itu untuk mengetahui aktifan Anda, termasuk nanti kalau ada tugas, ya silahkan kerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda ya, jangan sampai nanti Anda menunda esok-esok, akhirnya kan jadi masalah menumpuk. Itu ada tugas hari itu bisa Anda kerjakan hari itu, jangan sampai ditunda-tunda ya. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas sudah nilai tersendiri bagi kalian. Jadi, paham ya? Itu silahkan harus mengikuti KBM secara baik. Absen pertama ya, Anda ada perintah absen di situ, memilih ya, kalau di classroom ada absen. Kemudian ada petunjuk, mungkin membaca materi atau melihat video, tergantung dari mapelnya ya. Kalau saya olahraga biasanya saya memutar video pembelajaran dalam bentuk olahraga, makanya belajar volley, mengamati passing atas, passing bawah melalui pembelajaran YouTube. Nanti anak melihat secara video, secara langsung melalui YouTube. Nanti ada linknya. Itu tergantung nanti mapel apa. Nanti setiap guru mempunyai cara-cara dalam menyampaikan pembelajaran. Ya, nanti salah satu ada YouTube, membaca materi, ya itu, atau merangkum, meringkas, nanti tergantung mapel dari bapak guru. Nah, saya lanjutkan ya untuk selanjutnya pasal 6. Kalau kita dalam pembelajaran biasa yang sudah normal, kita setiap jam 7 itu diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka setiap Anda di sekolah atau dimanapun, ya, tidak ada di sekolah, di instansi manapun, Anda di mana, mungkin di bandara atau di mana mendengar lagu Indonesia Raya, maka sejenak berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di SMA kita sudah kita budayakan itu. Jadi setiap jam 7 pagi sebelum pembelajaran, maka kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Anda berdiri ikut menyanyikan. Nah, itu sudah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Jadi merasa bangga ya, jadi dengan cinta tanah air pada bangsa Indonesia. Ya, jadi tiap itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru nanti Anda setelah kelas atau siapa memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, nanti di akhir pelajaran bersama, di akhir pelajaran yang kegiatan andainya pelajaran tatap muka langsung, nanti di akhir pelajaran akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, itu juga sama. Nanti Anda berdiri menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mungkin sama waktu Anda ke SMP itu juga sama untuk hal itu. Karena ini ada kewajiban, sudah amanah dari pemerintah seperti itu. Para siswa yang saya banggakan, ini hal-hal yang juga penting adalah mengenai pakaian. Nah, ini juga saya tekankan. Waktu Anda nanti sudah tatap muka langsung atau belum tatap muka langsung, ya. Kalau sudah tatap muka langsung, Anda menggunakan seragam sekolah, ya. Kalau selama ini belum punya seragam SMA, ya gunakan dulu seragam SMP Anda dulu. Nah, nanti kalau baru membuat seragamnya sementara. Nah, seandainya nanti pelajaran masih daring, Anda ada urusan sekolah, ya, ada urusan sekolah, ya, berkaitan dengan pembelajaran, ya, mungkin di rumah Anda akses internet susah, ya, kolang-kalingan gunung, nah, kemudian sinyal susah, maka apa? Bisa difasilitasi pembelajaran secara luring. Anda mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan mengerjakan di rumah, kemudian dikerjakan di selembar kertas atau buku, Anda kumpulkan di sekolah, tergantung nanti guru yang meminta. Kalau dalam bentuk di buku, jadikan satu mapel PKN, satu buku, nanti tugasnya disusun, jadikan dikumpulkan satu.
Nanti mungkin Bapak Ibu sekali dikumpulkan ke Bapak Ibu guru yang mengajar, dikoreksi. Nanti itu kembali lagi sebagai nanti di bukunya tidak, maksudnya tidak, kalau selembar-lembaran banyak yang hilang kalau tidak didokumentasikan. Maka apa? Sebaiknya dalam bentuk buku, dan nanti Anda itu yang seandainya terganjal masalah tidak punya HP atau kesulitan mengakses internet, maka ada dua pembelajaran yang bisa gunakan nanti, secara daring atau secara link. Jadi siswa mengumpulkan tugas ke sekolah. Jadi jangan, tidak ada alasan nanti, Pak saya internet susah, saya nggak punya HP. Ada dua alternatif ya. Kalau nggak punya HP bisa datang ke sekolah, mungkin nanti mengerjakan tugas secara luring. Nah, itu. Jadi tidak boleh ada alasan nanti, karena ada siswa yang banyak alasan kemarin kasusnya apa, HP-nya, Pak saya nggak bisa kirim tugas, nggak bisa akses internet. Dia kalau saya lihat statusnya, ada status terus ya, bisa kirim foto bisa, kenapa kalau kirim tugas nggak bisa? Nah, dan hal-hal itu yang kadang sebagai alasan yang kurang pas. Anda harus punya semangat ya, harus punya semangat awal, karena keterbatasan kondisi ya. Harapan kita semangat pembelajaran ya langsung ya di sekolah, ada temannya, teman-temannya. Tetapi dengan kondisi ini kita tidak memungkinkan ya. Apalagi kita tidak daya. Yang penting ada semangat mengikuti apa yang diharapkan anjuran sekolah, biar nanti pembelajaran Anda bisa ya bisa baik, walaupun tidak akan bisa maksimal. Beda dengan pembelajaran kalau kita ketemu langsung ya, kita memahami itu. Nah, pakaian, kalau yang haji harapannya pakaian sopan, usahakan pakai seragam sekolah. Kalau belum punya ya seragam SMP, kalau sudah punya mungkin punya kakaknya, pakai kakaknya. Jadi ke sekolah harus pakaian rapi, pakai sepatu, pakai seragam. Paham ya? Itu harus dipahami. Jangan sampai nanti ke sekolah angkut celana jeans, sandalan, kaosan. Nah, itu tidak boleh. Nanti kalau di depan disuruh pulang dulu oleh security. Nanti Anda harus pakaian sopan di sekolah ya. Jadi silakan kalau belum punya ya pakai seragam SMP dulu dan bersepatu yang rapi di situ ya. Nah, bahkan seragam mungkin nanti kita jelaskan secara detail nanti besok kalau udah masuk ya. Kalau ini kan kita masih daring, nanti udah masuk kita jelaskan lagi seragam mesti apa. Nah, kalau kemarin kalau kita pas tatap muka langsung hari Senin itu kita menggunakan seragam abu-abu dan atasan putih, ya, itu lengan panjang ya. Sampai Senin dan Selasa. Hari Kamisnya menggunakan batik ya, bawahnya putih yang rebuh ya untuk seragam batiknya. Kamis Pahing, nanti ada juga Kamis Pahing. Kalau tatap muka langsung kita ya udah normal menggunakan seragam Gagrag Jogja, itu menggunakan seragam lurik Gagrag Yogyakarta setiap Kamis Pahing ya. Tuh, kalau pas hari yang bukan Kamis Pahing seragamnya atas putih, bawah atas batik, bawahnya putih. Kemudian untuk warna Jumatnya seragam pramuka. Jadi kalau kegiatan pramuka karena dilaksanakan setiap hari Jumat, maka sekalian Anda pagi hari dapat seragam pramuka, kemudian kegiatan pramuka di setelah KBM. Tetapi nanti kalau pembelajaran masih juga belum bisa tambah, maka kegiatan pramuka juga dilaksanakan secara daring, nanti juga sama diisi oleh kakak-kakak pembina pramuka. Wajib, karena pramuka adalah pelajaran kegiatan ekstra yang wajib dilaksanakan. Minimal nilainya B ya. Kalau masih nilai C maka itu nanti tidak bisa naik nilainya atas itu. Nah, kemudian pakaian olahraga nanti kita kalau sudah pelajaran lagi ya ada pakaian khusus olahraga yang kita buat nanti di sekolah, nanti seragam sekolahnya. Nah, para siswa yang saya banggakan, kemudian yang selanjutnya masalah rambut, kerapian rambut ini penting sekali ya. Saya amati selama liburan ini, bukan liburan ya, pembelajaran daring ini banyak siswa yang ada rambutnya panjang sampai ya sudah tidak seperti anak sekolah lagi, rambutnya dicat warna merah hijau ya. Apa?
sekolah diajak manto. Nah, nanti kalau Anda di rumah ya sebagai pelajar, rambutnya dirapikan ya, yang rapi, jangan dicat ya. Nanti suatu saat Anda masuk, nah nanti rambut Anda rapi ya, jadi jangan sampai gondrong ya, kayak bukan pelajar ya, tuh. Jadi ke sekolah nanti rambutnya jangan ada yang diwarna-warni, rambutnya hitam ya, yang orang Indonesia hitam. Kalau orang Eropa ada yang merah ya, ada yang putih ya, karena memang itu sudah kondisinya orang Eropa rambut itu, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita rambutnya orang Indonesia hitam ya hitam aja, nggak usah diwarna-warni ya. Besok kalau saya mah udah kerja silahkan diwarna-warni apa hijau kuning silahkan. Tetapi masih belajar di sekolah, rambut tidak boleh dicat ya, paham ya? Itu ada sanksinya. Kalau nanti udah sekolah masuk itu ada poinnya besar ya, nanti ada poinnya kalau nanti udah pembelajaran langsung. Nah, kemudian siswa putri tidak boleh potong rambut cepat mirip pria ya, rambutnya potong cepat ya dikira nanti laki-laki. Para siswa mungkin ini sedikit cuplikan mengenai tata tertib sekolah. Masih banyak yang perlu kami sampaikan karena juga dibatasi waktu. Nanti Anda akan dapat mengenai lembaran tata tertib sekolah yang digunakan, maksudnya disampaikan itu digunakan apabila KBM berjalan secara tatap muka normal, sudah tidak ada COVID lagi. Nah, saya tekankan lagi, intinya selama pembelajaran daring, saya ingatkan Anda kehadiran adalah dilihat dari absensi, presensi Anda kehadiran di situ di setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran Anda harus absen, itu akan Anda dilihat. Jadi dimanapun Anda harus absen, nggak boleh alasan, harus absen. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas ya. Nanti kalau bingung ya tanya Bapak Ibu pengajar ya, bisa japri WA. Itu nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ya. Jangan diam aja. Satu ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan tugas dari sekolah. Karena nanti apa? Kalau Anda menunda, yang susah Anda sendiri ya. Nanti pengaruh pada KKM pembelajaran Anda. Bisa nanti kalau KKM kemarin kita 73 yang gunakan, maka kalau nanti Anda tugas-tugasnya jalankan tidak mengikuti pelajaran, maka apa? Saya khawatirkan pelajaran mapel Anda tidak akan tuntas. Nah, para siswa yang saya banggakan, mungkin sedikit ini mengenai aturan sekolah secara daring yang harus Anda pahami, Anda ikuti, biar nanti tujuannya, harapan saya Anda nanti belajar di SMA 1 Patok dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. 3 tahun di SMA Patok selesai, jangan sampai tidak naik ya.